10 tahun lalu, sebuah kecelakaan pesawat menelan puluhan nyawa. Dari reruntuhan yang terbakar, hanya satu anak laki-laki yang bertahan. Sejak itu, hidupnya berubah menjadi perjuangan tanpa henti demi bertahan hidup. Ketangguhan tumbuh bersamaan dengan luka, dan di balik sorot matanya yang tenang tersembunyi masa lalu penuh darah dan kehancuran. Kini, tanpa rencana, takdir membawanya kembali ke kampung halaman. Kota yang pernah menjadi saksi bisu tragedinya, kini menyambutnya sebagai siswa baru di sebuah SMA. Hari itu adalah hari pertama ia menapakkan kaki ke sekolah setelah 1 dekade menghilang. Ketika ia masuk ke kelas, semua kepala menoleh. Sosok pria jangkung dengan wajah dingin itu langsung menyita perhatian. Beberapa siswi memerah wajahnya, terpikat oleh pesona asing yang tidak biasa mereka temui di ruang kelas. Sang guru segera menunjuk ke kursi kosong di pojok belakang, memintanya duduk di sana. Namun kehadirannya tidak hanya menimbulkan kekaguman. Di sudut lain ruangan, Jae-hyung, siswi yang dikenal akan kelicikannya, mulai menunjukkan ketidaksenangan. Ia, yang terbiasa menjadi pusat perhatian, merasa terancam. Rasa iri segera menjelma menjadi niat iseng. Saat pemuda itu berjalan menuju kursinya, Jae-hyung dengan licik menjulurkan kaki, berharap bisa mempermalukannya. Namun gerakannya terhenti. Seolah indera si pendatang baru bisa menangkap bahaya sebelum benar-benar terjadi. Ia berhenti sejenak, lalu melangkah menghindar tanpa berkata apapun. Jae-hyung terpana. Belum pernah ada yang lolos dari jebakannya, terlebih hanya dengan firasat. Tatapan mereka bertemu. Jae-hyung mencoba menggertak lewat sorotan matanya, menantang dengan penuh kemarahan. Tapi si pemuda hanya membalas dengan pandangan datar, dingin, tak tergoyahkan. Dalam benaknya, suara seorang mayor kembali terngiang, mengingatkan agar ia menghindari perkelahian jika memungkinkan. Sebuah nasihat yang terdengar sederhana, tapi mengandung beban besar. Sebab ia bukan sembarang siswa. Ia adalah mantan prajurit yang telah bertempur selama 10 tahun. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu. Jika dia benar-benar bertarung, nyawa orang lain bisa menjadi taruhannya. Suara guru membuyarkan lamunannya, menanyakan mengapa ia berhenti di tengah jalan. Ia hanya membalas singkat, meminta maaf, dan kembali melangkah. Di belakangnya, Jae-hyung tersenyum penuh kemenangan, yakin bahwa ketakutan telah menguasai lawannya. Di bangku belakang, teman sebangkunya Yung Chan menyambut hangat. Tatapannya penuh rasa ingin tahu, tapi juga menyimpan kekhawatiran. Ia sempat memperingatkan bahwa Jae-hyung bukan orang yang bisa dianggap remeh, dan ada satu lagi yang harus diwaspadai, Hyuk-jin. Dua nama yang tampaknya menguasai suasana sekolah dengan cara mereka sendiri. Pemuda itu hanya membalas dengan senyum singkat, namun dalam hati tetap waspada. Jam pelajaran pun bergulir. Di dalam kelas, sebagian siswa mulai mengantuk. Beberapa asyik berdiskusi soal aktor Jepang di layar ponsel mereka. Sementara itu, dia yang terbiasa hidup di tengah dentuman peluru dan bayangan kematian, menatap semua itu dengan keheningan yang dalam. Betapa damainya dunia ini, pikirnya. Terlalu damai hingga terasa asing. Sepulang sekolah, ia menunggu di gerbang. Beberapa siswi melirik ke arahnya, bisik-bisik tak terelakkan. Tak lama, seorang gadis menghampiri dengan langkah cepat. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. Itu adalah Dayun, adik perempuannya yang sudah 10 tahun tak ia temui. Gadis itu tampak gugup, tidak yakin dengan situasi ini. Ia bertanya, apakah sang kakak benar-benar menunggunya pulang? Pria itu mengangguk, menjawab dengan tenang bahwa ia memang berniat pulang bersama. Reuni yang semestinya mengharukan justru terasa canggung, karena di antara mereka tidak ada kenangan yang bisa dihidupkan kembali. Hanya darah yang menyatukan, tapi waktu telah menghapus kedekatan itu. Di sebuah toko serba ada, mereka terlihat oleh beberapa siswa. Salah satu teman sekelas Dayun memanggil namanya, membuat gadis itu menegang. Sore itu, di depan sebuah toko serba, ada dekat sekolah, suara bernada mengejek menyapa Dayun dengan keras. Beberapa teman sekelas perempuannya menyeringai sambil mencemooh. Mereka bertanya, apakah dia akhirnya mendapatkan pacar? Nada suara mereka jelas merendahkan. Bagi mereka, penampilan Dayun yang sederhana dan sikap pemalunya tak pantas memiliki pendamping, apalagi pria setampan itu. Dayun buru-buru menjelaskan bahwa pria di sebelahnya adalah kakaknya, baru kembali dari luar negeri setelah lama menghilang. Namun penjelasan itu hanya menambah bahan olok-olok. Tatapan Jin perlahan beralih ke arah mereka. Dingin. Salah satu siswa laki-laki, bertubuh besar dan gemar mencari masalah, merasa tersinggung. Ia menggeram,
mempertanyakan keberanian Jin menatapnya seperti itu. Seorang temannya menimpali, menyebut Jin gila karena tidak berhenti menatap. Jin tetap diam. Wajahnya tidak berubah. Matanya hanya terus mengawasi, penuh perhitungan. Hal ini justru membuat si siswa gemuk semakin marah. Ia melangkah maju, meraih kerah seragam Jin, bersiap menamparnya. Namun sebelum tangannya sempat melayang, Dayun membungkuk memohon maaf. Ia berkata bahwa kakaknya belum terbiasa dengan norma-norma sosial di negara ini. Ia mencoba menyelamatkan situasi secepat mungkin, tapi bagi siswa gemuk itu, permintaan maaf tidak berarti apa-apa. Ia mencibir, menyatakan bahwa semua itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Saat itu, Jin menatap adiknya. Ia bisa melihat ketakutan di wajah Dayun. Ketakutan yang sudah terlalu sering ia lihat di wajah-wajah yang tertindas. Tanpa berkata apapun, ia melepaskan diri dari genggaman kasar itu dengan satu hentakan kuat. Tangan yang menggenggamnya terpelintir dan jeritan kesakitan pun pecah di udara. Jin kemudian berjalan ke arah adiknya dan menutupi kepala Dayun dengan bagian atas seragam sekolahnya, seolah ingin melindunginya dari pandangan dunia. Namun dari belakang, siswa gemuk itu mencoba menyerang lagi. Refleks Jin yang terasah oleh 10 tahun di medan perang bekerja sebelum pikirannya sempat mencerna. Sebuah pukulan telak menghantam lawannya, menjatuhkannya ke tanah. Seorang teman lain mencoba menyusul, tapi Jin tidak menunggu. Ia bergerak cepat, dan sebuah tendangan menghantam tubuh siswa kedua, membuatnya terhempas ke belakang. Teman-teman sekelas yang lain hanya bisa menatap, membeku. Sementara itu, Dayun melepas seragam dari kepalanya dan terpaku melihat kedua siswa itu tergeletak tak berdaya. Ia hanya ditutupi selama beberapa detik. Bagaimana mungkin situasi berubah secepat itu? Jin menoleh, lalu bertanya dengan nada rendah apakah ia telah membuatnya takut. Permintaan maaf itu membuat Dayun terkejut. Ia tidak menyangka bahwa sosok yang baru saja menjatuhkan 2 orang dengan mudah bisa menyampaikan penyesalan sehalus itu. Ia mengembalikan seragam kakaknya dan mengajaknya pulang. Sementara itu, siswi yang tadi mengejek hanya mampu berdiri membeku. Pikirannya dilanda kebingungan. Ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar orang yang sama? Di perjalanan pulang, Dayun menjelaskan bahwa di negara ini, menatap seseorang terlalu lama bisa dianggap sebagai tindakan tidak sopan, bahkan sebagai bentuk tantangan. Mendengarnya, Jin hanya mengangguk perlahan. Ia menjawab bahwa di tempat ia berasal, menatap mata seseorang juga berarti sinyal bahaya. Namun alasannya tadi berbeda. Ia hanya merasa bahwa orang-orang itu sedang mengganggu adiknya. Mendengar jawaban itu, Dayun tertunduk. Ada sesuatu yang berkecamuk dalam dirinya, rasa bersalah, mungkin juga rasa haru. Kakak yang tak pernah ia kenal benar-benar melindunginya tanpa ragu. Malam harinya, saat mencuci piring setelah makan malam, Jin sempat ditanyai oleh kakeknya mengenai hari pertamanya di sekolah. Ia hanya menjawab singkat, mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa. Namun ketika ia melirik adiknya, mereka saling bertukar pandang dalam diam. Dan seolah dalam satu tatapan itu, mereka menyadari bahwa tak semua luka harus diucapkan untuk dipahami. Malam pun tiba. Di ranjang kecilnya, Jin merenung. Nama-nama keluarganya berputar di benaknya. Suara-suara yang dulu nyaris asing, kini mulai terasa hangat. Ia tertidur sambil memikirkan kebersamaan yang perlahan tumbuh kembali. Namun dunia tak pernah sepenuhnya tenang. Keesokan harinya, rumor tentang pertikaian itu mulai menyebar. Salah satu siswi, Heijin, mengetahui bahwa siswa baru yang membuat kekacauan kemarin adalah saudara laki-laki Dayun. Beberapa temannya mulai merasa cemas, mempertanyakan apakah masih aman untuk terus membuli Dayun. Sementara itu, Dayun sedang menaiki tangga sekolah ketika tiba-tiba bagian belakang kepalanya dipukul ringan. Heijin berdiri di sana, menyuruhnya ikut. Dayun, meski ragu, bertanya kemana mereka akan pergi. Ia tidak tahu bahwa ini akan menjadi awal dari babak baru, di mana masa lalu, kekuasaan, dan bahaya mulai saling bertabrakan di balik tembok sekolah yang tampak biasa. Heijin menyeret Dayun ke lorong belakang dengan nada suara yang merendahkan dan penuh ejekan. Ia menuduh Dayun menjadi besar kepala hanya karena memiliki kakak laki-laki yang terlihat tangguh. Tanpa banyak basa-basi, Heijin langsung melancarkan pukulan. Tubuh Dayun tak kuasa menahan rasa sakit, namun ia menggertakkan gigi, menahan tangis yang ingin pecah. Heijin mengolok-olok keberanian Dayun yang dianggapnya palsu, menyebut bahwa sikap percaya dirinya berasal dari kenyataan bahwa kakaknya mampu melawan. Ia memperingatkan bahwa mulai hari itu, kehidupan Dayun di sekolah tidak akan pernah lagi tenang.
Ia mengungkapkan bahwa kakaknya sudah tahu soal kejadian kemarin, dan kini orang-orang yang terlibat mungkin sudah menghadapi konsekuensi dari tindakan kakak Dayun. Ucapan itu membuat Dayun tersentak. Ia merasa ngeri membayangkan apa yang mungkin terjadi pada kakaknya. Saat ia berusaha mengajukan protes, Heijin menampar wajahnya dengan keras, seolah ingin mengukuhkan dominasi sepenuhnya. Perasaan bersalah menyelimuti Dayun. Ia sadar kakaknya sedang menjadi target hanya karena dirinya. Air mata akhirnya tumpah dan ia pun bangkit serta berlari, meninggalkan lorong dengan langkah limbung. Dayun menerobos masuk ke kelas dalam keadaan lusuh. Wajahnya lebam, pakaian robek, dan tubuhnya tampak lemah. Ijin yang melihatnya segera menyadari bahwa cerita yang beredar bukan sekadar rumor. Wajah adiknya menjadi bukti nyata bahwa ada sesuatu yang selama ini disembunyikan. Teman sebangku Ijin, Yung Chan, membisikkan penegasan tentang apa yang selama ini dialami Dayun. Ia menjelaskan bahwa beberapa siswa senior telah mengincar dirinya juga dan sebelumnya telah mengganggu dirinya secara langsung. Ijin menyadari bahwa semua ini saling berkaitan. Ia mendengar cerita bagaimana Dayun menjadi sasaran sejak lama hanya karena seorang laki-laki menyukai Dayun membuat seorang gadis lain merasa cemburu. Hal sepele itu memicu rantai perundungan yang brutal, apalagi karena gadis itu memiliki saudara laki-laki bernama Kim Jisoo, penguasa tak resmi sekolah tersebut. Ijin merasa muak. Ia teringat bagaimana setiap malam ketika sang kakek bertanya tentang sekolah, Dayun selalu menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Nyatanya, gadis itu telah menyembunyikan rasa sakitnya demi menjaga ketenangan hati keluarganya. Kemarahan Ijin mencapai puncaknya ketika Kim Jisoo tiba di kelas bersama gengnya. Ia muncul dengan penuh keangkuhan, memberi isyarat penghinaan kepada Ijin. Semua siswa lain hanya menunduk ketakutan. Dayun yang melihat itu menangis dan meminta maaf kepada kakaknya. Tapi Ijin tahu, bukan adiknya yang perlu meminta maaf, melainkan mereka yang telah menjadikan adiknya korban. Tanpa basa-basi, Ijin maju. Dalam sekejap, ia menjatuhkan salah satu anggota geng Kim Jisoo dengan pukulan akurat. Seorang lainnya yang bertubuh besar mencoba membalas, tapi Ijin menangkap serangannya dengan teknik balik, lalu menghantamkan telapak tangan ke dadanya. Tubuh si penyerang terlempar ke belakang dan jatuh tak sadarkan diri. Seluruh kelas membeku. Kim Jisoo yang semula begitu percaya diri, kini memucat. Ketegangan memenuhi udara. Ijin berdiri di tengah kelas, tubuhnya tegap, tatapannya tajam. Permainan kekuasaan di sekolah ini baru saja berubah. Kim Jisoo menyerang duluan dengan tendangannya, tapi Jin menangkisnya. Jisoo mencoba sekali lagi, tapi Jin tidak goyah. Jin lalu mengengkap kaki Jisoo dan lalu mendaratkan tinjunya. Jisoo jatuh dengan hidung berdarah. Dengan tatapan tajam Ijin ke Jisoo, langsung melayangkan tendangan keras ke wajah Jisoo, dan kelompok Jisoo pun tumbang semua.